Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam materi administrasi sistem jaringan. Kali ini kita akan praktek install DNS server. Paket yang diinstal nanti bin sekaligus paket untuk menguji, yaitu DNS util, supaya kita bisa melakukan NS lookup nanti. Oh ya, nanti kita hubungkan dengan web server seperti yang kita praktekkan kemarin. Nanti buat lagi nggak apa-apa, mulai dari awal, cepat kok ya kalau sudah pengalaman itu cepat. Oke, langsung saja seperti biasa kita cloning dari instalan baru yang masih fresh, clone, arahkan ke selain C, saya DG arahkan, silahkan disimpan di harddisk kalian yang longgar ya, partisinya yang mana yang longgar ya, selain C lah, walaupun C mungkin longgar. Tujuannya apa? Supaya kalau Windowsnya error, install ulang, datanya aman. Namanya dibiarkan nggak apa-apa, diganti juga nggak apa-apa. Saya ganti dengan apa ini, DNS dan hosting. Kalau di buku prakteknya install DNS saja, tapi ini saya gabungkan dengan web server supaya kalian bisa tahu cara menggunakan domain di web server itu seperti apa. Karena kemarin itu yang kita pelajari, yang sudah kita praktekkan ketika install web server, belum menggunakan domain atau belum menggunakan DNS, sehingga kita mengaksesnya pakai IP, baru pakai IP ya. Padahal kalau kita sudah belajar nama domain, seharusnya kita bisa mengakses web server atau website kita itu menggunakan nama domain. Oleh karena itu nanti kita gabungkan jadi satu. Oke, lanjut, full clone. Sehingga yang kita install nanti langsung komplit aja supaya nggak ubah-ubah IP ya, karena kita nanti akan membuat IP-nya jadi statik. Kenapa dibuat statik? Karena nama domain itu IP-nya merujuk ke IP tertentu. Jadi kalau IP-nya sampai berubah, kalau belum kita buat statis, kan ada kemungkinan bisa berubah ya kalau minta IP dari server DHCP atau hotspot dari HP, itu kan minta dari server DHCP, itu ada kemungkinan bisa berubah. Nah, kalau ada perubahan IP bisa error. Berarti suatu saat kalian jalankan ingin dicoba lagi, loh kenapa kok error, itu ada kemungkinan perubahan IP, padahal sebelumnya bisa jalan, tahu-tahu error gitu ya. Nah, supaya jelas aman, IP-nya dibuat statik. Jadi ini sudah prosedur umum ini ya. Jadi kalau membuat nama domain, IP-nya harus dibuat statik untuk menghindari error yang tidak diinginkan karena perubahan IP yang dinamis. Seperti biasa, networknya buat bridge, arahkan ke LAN card-nya ke yang WiFi. Oke, jalankan. Supaya cepat sudah saya siapkan ini alamat repositori yang akan kita akses nanti. Langsung login sebagai root ya. Langsung kita tulis alamat repositorinya yang default kita disable.
Yang keempat, Debian Buster Strip Update. Terakhir tambah src. Kalau sudah diupdate, teliti ya, jadi jangan sampai ada keliru, satu huruf saja keliru salah. Pastikan nggak ada yang error, ada tulisan get gitu. Nggak ada tulisan error, nggak ada tulisan pilot. Nah gini ya, fetch berapa MB. Nah ini men-scan, sudah berhasil men-scan server repository. Berikutnya kita install untuk DNS yang diperlukan bin 9, kemudian untuk menguji DNS util, kemudian karena akan dihubungkan dengan web server, kita install Apache. Jangan lupa link untuk menguji dari server itu sendiri. Ini web browser berbasis stack untuk menguji web server dari sini ya, dari server yang berbasis stack ini. Oke, berikut langsung saja kita install bin 9 spasi DNS utils spasi Apache 2 spasi links, enter. Nah dia ada 4 ya. Kecil saja sebenarnya, yang dibutuhkan hanya 28,9 atau 29 MB, tapi hasil instalasi di hard disk mencapai 116 MB. Jawab Y, enter. Kita konfigurasi DNS dulu ya, karena materinya sekarang DNS. Ini rangkuman yang saya buat, yang saya tulis dari buku paket ini ya. Jadi untuk meringkas supaya prakteknya cepat, enak dari tulisan sendiri, dari rangkuman tulisan sendiri itu lebih enak, prakteknya lebih cepat. Nah berikutnya kita setting IP supaya static di file network interfaces, enter. Nah ini settingan defaultnya dinamis, allow hotblock, EFS, inet, DHCP. Nah ini otomatis minta IP ke server DHCP. Kita disable ini ya, supaya tidak minta IP, tapi dari IP yang kita definisikan sendiri. Perintahnya yaitu auto, nama line card-nya np0s3 seperti yang tertulis di sini ya. IP-nya kita tulis di sini. Saya tentukan 43200. Tujuannya supaya satu subnet dengan IP sebelumnya ya. Sebelumnya kan dapat IP 43 titik. Jadi saya tetap 43 titik. Bisa ke 200 supaya mudah mengingat-ingat. Net masnya kelas D saja, nggak apa-apa.
Kemudian kita restart jaringan, service networking, RES tab, tambah, bentar proses, restart, enter, IP spasi A, enter. Nah ini udah masuk ya settingannya yang kita tulis 43200. Setelah kita cek pakai IPA jadi 43.200 berarti sudah digunakan. Lanjut kita konfigurasi hostname. HOS tab. Nah ini yang mengandung kata HOS ada 3, kita pilih yang HOSTS, enter. Nah, kita konfigurasi dari baris kedua kita copy, Ctrl K, kembalikan lagi 2 kali. Nah ini baris yang baru, kita tulis IP nya yang baru saja kita tentukan. Nah ini, kemudian kolom kedua kita tulis nama domain yang akan kita buat, misalkan skansa.tkj. Kemudian DPA nya di kolom, jadi di kolom ketiga sekarang nggak apa-apa, seperti ini ya. Keluar, Ctrl X Y, enter. Kemudian kita konfigurasi file nama CONF lokal. NA tab ini ya, enter. Ctrl X, keluar lagi saya, titik L tab, nama CONF lokal, enter. Ini menentukan zone-nya, mendefinisikan nama domain. Pertama kita tulis zone ya, diakhiri titik koma, setelah kurung kurawal tutup, masuk ke dalam. Ini untuk melihat dengan mudah bahwa dia bagian dari zone skansa.tkj. Type master, filenya diakhiri titik koma, jangan lupa. Jadi kurung kurawal diakhiri titik koma untuk zone ini sampai kurung kurawal tutup, diakhiri titik koma. Kemudian di dalamnya ada 2 baris, type sama file, type-nya master, diakhiri titik koma, filenya db forward. Ini nanti akan kita buat, ini belum ada filenya. Berikutnya type master juga. Diakhiri titik koma. Yang kedua ini mendefinisikan konfigurasi reverse. Jadi nama domain itu harus bisa bolak-balik ya. Artinya kalau diuji namanya akan muncul IP-nya, diuji IP-nya akan muncul namanya. Jadi bolak-balik. Nama domain didefinisikan di file forward, reverse-nya didefinisikan di file db reverse. Nah ini ada yang unik di sini, zone 168.192 ini adalah reverse itu arti katanya memang kebalikan. Jadi kemudian nulis IP-nya ini sudah prosedur, harus dibalik. Tapi penggalan ini hanya 2 angka ya. IP-nya keseluruhan kan 192.168.43.200. Tapi di sini hanya ditulis 2 angka pertama, yaitu 192.168, dan penulisannya pun ini enggak guyon ya, tapi memang prosedurnya harus dibalik, tidak 192 dulu tapi 168 dulu baru 192. Kelanjutannya 43.200 akan ditulis di file reverse, db reverse, nanti akan menuliskan kelanjutan dari IP yang terbalik ini. Ya, kita keluar dari file ini, keluar, Ctrl X Y, enter. Kemudian kita konfigurasi file forward.
Sebelum mengkonfigurasi file forward, karena memang belum ada, kita copy dulu dari file db.local. Perintahnya cp dari bin ya. Di tab, nah ini di tab saya tahu file konfigurasi default bawaan bin 9, yaitu ada db, ada beberapa itu. Nah, kita mengcopy file db lokal, diletakkan di situ juga dengan nama yang sudah kita definisikan, yaitu db forward. Jangan sampai nggak sama, kalau nggak sama nanti error ya. Nah, itu db forward yang didefinisikan di file nama name lokal tadi. Enter. Berikutnya kita copy file db127. Nah, di file reverse itu hasil copy dari file db127. Enter. Nah, tidak selesai sampai di sini, harus dikonfigurasi. Kita konfigurasi yang forward dulu. Enter. Cara konfigurasinya gampang, kita masuk ke file db forward, kemudian kita ganti tulisan localhost menjadi nama domain yang kita inginkan. Nah, ini kita definisikan seawal scansa.tkj tadi ya, yang sudah kita tulis di file host sama file name cwnf lokal ya. Ada 3 tulisan localhost di sini. Kemudian IP localhost itu 127.0.1 ini diganti dengan IP server kita. Ya, terus tambahan supaya kalian tahu cara membuat nama subdomain. Seperti kita tahu kalau kita mengunjungi suatu web, biasanya ada kita melihat halaman yang lain itu nama domainnya pasti akan berubah-ubah, linknya akan, alamat URL-nya akan berubah-ubah. Nah, itulah kita tahu bahwa alamat domain itu bisa lebih dari 1. Nah, ini cara membuatnya seperti ini ya. Nah, ditulis saja sebenarnya nggak apa-apa ya. Mungkin nulisnya kalau kita ingin membuat nama subdomainnya yaitu mail.scansa.tkj, misalkan ini nanti disediakan halaman untuk mengelola email ya. Jadi bisa kita tambahkan konfigurasi seperti ini, mail in a IP. Ini nanti kalau diakses dari web browser jadinya mail.scansa.tkj. Nama domainnya kan scansa.tkj. Ada tambahan mail in a IP. Kompletannya mail.scansa.tkj. Gitu ya. Keluar, Ctrl Y, enter. Kemudian kita konfigurasi db reverse seperti tadi. Localhost kita ganti dengan nama domain. Dapat ini localhostnya. Nah, inilah IP penggalan kelanjutan yang tadi ya. Ini ada 3 angka, menyesuaikan. Kalau ini 3 angka, kalau di sini kita tulis 3, berarti di nama CWNF lokal ditulis 1. Karena tadi kita tulis 2, berarti di sini harus ditulis 2 sisanya. Dan penulisannya juga harus terbalik. Sisanya kan 43.200, berarti nulisnya 200.43. Jangan lupa subdomainnya juga kita definisikan di sini. Boleh di copy paste, copy paste.
Nah ini subdomainnya, kalau di sini ditulis jelas ya, mail.skansa.tkj. Ya, keluar. Berikutnya kita konfigurasi file resolve. Rest tab ya. Kalau tiba-tiba tulisannya komplit itu karena saya tab, enter. Nah ini name servernya 43.1 ini otomatis dapat dari DHCP server dari HP, karena sebelumnya kan konfigurasinya otomatis kan. Ini harus diganti dengan IP server DNS kita. DNS kita ini kan kita buat 43200, jadi IP DNS nya harus 43200. Kalau sudah, ini tinggal pengujian ini ya, belum diuji, kita restart dulu dengan perintah service bin bi tab, nah bin 9 res tab restart, enter. Untuk melihat statusnya bisa diganti dengan status. Kalau hijau running ini berarti aktif running, warnanya hijau berarti nggak ada errornya, konfigurasinya udah betul. Kalau konfigurasinya error, biasanya nggak ada tulisan aktif, tapi itu ada tulisan merah gitu ya. Nah, cara mengujinya pakai nslookup, tulis saja nsl tab ya, jangan ditulis komplit nslookup. Saya nggak tahu nslookup tersedia apa enggak. Kalau kita install di nsutil sudah berhasil, nslookup ada ya, cirinya ada, kita ketik nsl, ditekan tombol tab, langsung ada tulisan nslookup. Kemudian kita tulis IP kita. Nah ini pastikan nggak error, nggak ada tulisan error, nggak ada kan. Ini nslookup 43200 kan diberitahukan ada dua nama domain, yaitu skansa.tkj sama mail skansa.tkj. Oke, berikutnya kita coba satu persatu nama domainnya jalan apa enggak. Oh, sebelum saya jalankan, saya beritahukan, ketika kita menguji dengan perintah nslookup 43200, ini berarti yang jalan itu file name.jnf. Nah ini urutannya, kalau ini jelas. Ini kalau sampai salah semuanya nanti diuji error semua pasti. Tapi kalau ini udah benar, lanjut. Ini yang dijalankan lokal JNF lokal sama reverse. Kalau IP itu yang reverse-nya. Jadi kalau ada errornya, yang dicek ini host, etc host, kemudian nama JNF lokal, kemudian reverse itu ya. Jadi forwardnya belum, nggak ada hubungannya ini dengan nslookup IP. Berikutnya kita coba yang nama domain, nslookup nama domain. Nah ini pastikan nggak error, servernya adalah IP kita 43200 ya, nggak ada tulisan pilot atau error. Lanjut kita uji subdomainnya mail skansa.tkj, kita pastikan server 43200 nggak ada errornya juga. Nah, terakhir pengujian itu bisa pakai ping ya, ping skansa.tkj. Nah ini pastikan ada reply nggak error, menghentikan di Ctrl C ya. Yang mail skansa.tkj juga di ping. Nah ini pastikan nggak ada error, reply bagus, keluar, menghentikan Ctrl C. Lanjut pengujian dari komputer lain, misalkan dari laptop. Nah sebelum diuji dari laptop, IP DNS nya harus
kita setting. Nah, ini DNS nya kan dapat dari apa ini, HP ya, 43.1 secara otomatis, maka harus kita ubah jadi manual. Yang bawah aja, yang atas ini biarkan kita tulis manual 43.200, yaitu IP nya DNS server kita. Cek pakai detail 43.200. Oke, kita uji pakai command prompt ns lookup IP. Oke, sebelumnya di ping dulu ya, nanti jangan-jangan nggak nyambung. 43.200. Nah, ini pastikan nyambung dulu, jangan sampai ternyata nggak nyambung langsung uji DNS, kan aneh, lucu itu. Baru pingnya kita ganti dengan ns lookup. Nah, ini seperti yang ada di Debian tadi ya. Jadi ada diberitahukan ada dua nama domain ini, mail scansa.tkj sama scansa.tkj. Kemudian kita uji satu persatu pakai ns lookup juga. Oke, berikutnya yang mail oke juga. Berikutnya ganti dengan ping. Oke, reply bagus. Lanjut, yang mail kita ping nggak ada masalah itu ya. Jadi kalau sesuai di buku prakteknya sampai sini, tapi saya yakin kalian belum merasa lega. Karena apa? Terus kalau diakses dari web browser kok nggak bisa? Ya jelas, loh ini kok bisa? Nah, karena kita tadi kan sudah install web server ya, tapi ya masih default ini. Kalau kita tambahi mail scansa.tkj, dua-duanya mengakses ini, halamannya sama. Kita nanti membuat halaman yang berbeda dari URL ini dengan URL mail scansa.tkj, supaya tahu caranya konfigurasi seperti apa. Kita lanjutkan ya. Kita copy konfigurasi dari 00 default itu, letaknya di mana? etc apac site available null tab. Kemana? Ke etc, ke tempat itu juga. Jadi kita tulis lagi si tab a tab, namanya web.conf. Bisa kalian buka buku paket web server KD sebelumnya ini ya, boleh enter. Kemudian kita konfigurasi dengan perintah nano apac 2 si tab a tab b tab, enter. Dua baris saja yang kita konfigurasi. Server name ini kita copy, atau langsung kamu edit juga nggak apa-apa. Ini maksud saya supaya defaultnya masih ada gitu ya. Apa namanya tadi, scansa.tkj. Berikutnya dokumen root, yang default saya disable. Ini ya. Jadi ada dua baris saja yang dikonfigurasi, yaitu server name sama dokumen root.
server name ini untuk setting kalau ada request Skansa TKJ itu mau mengakses halaman mana. Nah, akses halaman mana itu ditunjukkan di perintah dokumen root. Jadi di directory mau ditampilkan dari directory home web public HTML. Kalau defaultnya di for www HTML. Oke, keluar, Ctrl X Y enter. Berikutnya kita konfigurasi ini ya. Apache CONF, konfigurasi Apache lagi untuk memberi hak akses ke seluruh. Nah, ini sebenarnya nggak aman ini ya. Ini dari defaultnya kan all delete untuk yang garis miring ini root. Ini menunjukkan semua direktori diberi hak akses all delete, jadi nggak bisa diakses dari web server. Yang diberi hak akses yang bisa diakses itu hanya di direktori USR sama for www. Defaultnya web server ini for www ini, tapi supaya tahu ini mau dipindah, mau meletakkan file-file web itu di home. Nah, karena di sini nggak ada, untuk lebih aman sebenarnya ditulis saja directory home web gitu ya. Tapi saya ikuti buku, saya menjelaskan aja kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya memang kalian bisa paham bahwa letaknya itu bisa diubah, file web itu tidak harus di file www, bisa di tempat lain, misalkan di home, bisa di mana saja, asalkan diberi hak akses ya. Nah, ini selain di akses sama file www itu all delete, maka harus dibuat granted. Yang all delete ini kita disable, langsung kamu ubah jadi granted juga nggak apa-apa. Kalau saya suka yang default itu masih ada. Oh sorry, all granted. Nah, ini. Kalau sudah keluar, Ctrl X Y enter. Berikutnya kita disable konfigurasi default. Perintahnya yaitu A2DI tab. Nah, yuk, sampai S tab decide, A2 decide, null tab, enter. Nah, ini sudah di disable ya, null default. Berikutnya kita enable yang baru saja kita konfigurasi yaitu web CONF, A2 tab, tab lagi, tambahi S tab, A2 inside untuk mengenable file konfigurasi yang kita inginkan. W tab, pastikan di tab itu bisa ya, kalau nggak bisa wah masalah itu, error. Enter. Berikutnya kita buat directory public HTML dengan perintah mkdir ini membuat directory ya, make directory, disingkat mkdir, spasi garis miring etc garis miring sk tab ya, scale pu tab. Nah, kalau ini nggak ada public HTML, memang belum dibuat. Yang akan kita buat ini public underscore HTML, enter. Kemudian kita buat user dengan nama web, addu tab we. Apa tujuannya membuat nama user web ini? Perhatikan, sebelum membuat saya tunjukkan. Kita lihat directory ls, directory home ya, perintahnya ls spasi garis miring h tab ls home, enter. Nah, di dalam directory ls home itu hanya ada directory asd, padahal kita mau meletakkan file web di home web. Nah, karena belum ada directory web, maka akan dibuat directory web. Sebenarnya bisa juga dengan perintah mk mkdir seperti tadi ya, tapi di buku ditunjukkan kalian akan membuat user dengan nama web. Nah, oke, lanjut. Passwordnya jangan sulit-sulit, ulangi lagi dengan password yang sama. Ini skip, enter aja. Nah, setelah kita membuat user dengan nama web, kita lihat lagi, cek isi dari directory home. Nah, perhatikan
ada directory web di sini. Jadi setiap user itu pasti dibuatkan directory di dalam home, asal perintah membuat usernya dengan add user. Kalau membuat usernya dengan perintah user add nggak bisa ya. Bisa juga membuat user dengan user add ya, USA tab. Nah ini user add. Ini membuat user juga, tapi nanti tidak dibuatkan directory setelah home. Oke, lanjut kita membuat halaman web yang akan kita tampilkan nanti. Perintahnya nano, home, h tab, w tab, p tab. Nah ini di dalam pabrik HTML dengan nama index.html. Oh ya, ini kalau di praktek sebelumnya membuat file yang ditampilkan itu dengan nama index.php. Sekarang saya ganti dengan index.html. Bedanya apa? Kalau index.php butuh kemarin itu paket PHP untuk menjalankan bahasa PHP ya. Kelemahannya kemarin maka kita harus menginstal paket PHP yang lumayan besar sehingga agak lama prakteknya. Nah supaya cepat kita nggak perlu install paket tambahan, sehingga cukup pakai bahasa HTML nanti seperti ini. Enter, ini file kosong baru kita buat, ketik saja seperti ini, H1 ya, diapit dengan kurung lebih kecil lebih besar ya. Terus ini penutupannya garis miring H1. Nah ini kita tulis di dalamnya, dalam H1 dengan nama misalkan ini halaman utama website skansa.tkj. Kalau sudah keluar, Ctrl X Y enter. Kemudian kita restart Apache-nya ya, web servernya kita restart dengan perintah service Apache 2 res tab restart enter. Nah kemudian kita uji bisa dari sini pakai link tab yang ada S-nya itu apa namanya tadi, skansa.tkj enter. Loh, kenapa kok error? Perhatikan kalau kita menulisnya apa tadi, link spasi skansa.tkj itu dianggap ingin atau akan mengakses file ya. Jadi ini yang menunjukkan loading file .2 root skansa di dalam directory root, karena sekarang kita posisinya dalam directory root. Nah padahal yang kita inginkan bukan mengakses dari file di sini. Kalau di sini jelas nggak ada, kosong ini kan ya. Kita sekarang ini di directory root dan isinya kosong, kita lihat ls loh kosong. Yang kita akan akseskan di dalam directory lain ya, di dalam yang akan ditunjukkan oleh web server. Terus bagaimana cara mengaksesnya? Ditambahi ya, ditambahi protokolnya yaitu http 2 garis miring 2 kali seperti ini enter. Nah nggak error kan sekarang. Ini yang tampil halaman yang baru saja kita buat dengan bahasa HTML tadi. Tulisannya ini halaman utama website skansa.tkj. Keluar, Ctrl C. Berikutnya kita coba akses dari laptop, jadi dari web browser skansa.tkj ini ya. Nah sudah jalan. Halaman utama skansa.tkj. Kalau yang subdomainnya memang belum ya. Dua-duanya kok merujuk ke sini ya. Memang yang subdomain ini belum diarahkan ke halaman yang diinginkan. Oke, kita lanjut ke praktek subdomain. Nah ini seperti tadi kita copy 00 default ini ke konfigurasi yang baru yaitu mail CONF, diletakkan di tempat yang sama. Ntar berikutnya kita konfigurasi
nano ya. Nah, ini mtab mail JNF, enter. Seperti tadi, kalian boleh langsung edit atau boleh seperti saya dikopas dulu. Ini ditulis sama requestnya ya, nah, masuk domainnya. Kalau request dari user mail skansa.tkj, maka yang diakses halaman ini. Home, web, misalkan mail. Kalau tadi kan public HTML ya direktorinya, saya akan membuat direktori mail nanti. Dah keluar, Ctrl X Y enter. Berikutnya kita buat direktori mail. Nah, mailnya belum ada ya, enter. Nah, setelah membuat direktori mail, ntar nah ini kita aktifkan konfigurasi mail JNF yang baru saja kita ini buat tadi dan sudah kita konfigurasi, yaitu dengan perintah A2 insight. Nah ini mtab mail JNF, enter. Kemudian kita membuat halaman yang akan ditampilkan. Sorry mail, ini ya, ini kan home web mail, nama filenya index.html juga ini, enter. H1 supaya tulisannya besar, H2 juga nggak apa-apa biar tahu tulisannya lebih kecil ini nanti. Garis miring H2 sebagai penutupan, dalam kurung lebih besar lebih kecil. Ini halaman subdomain email skansa.tkj, email website skansa.tkj. Luar, Ctrl X Y enter. Kemudian kita restart servernya, web servernya ya, dengan perintah service apache 2 res tab restart, enter. Nah, setelah kita restart, kita uji dengan link skansa.tkj, kita ulangi, ini sudah betul halaman utama. Berikutnya mail skansa.tkj. Sorry, error. Network unreachable. Nah ini muncul, kalau muncul non-operative answer ini biasanya resolve-nya. Nah ini kembali ke 43.1, kembalikan ke 200. Cek lagi, nah sudah nggak muncul non-operative answer. Nah ini, oke, alhamdulillah. Ini halaman subdomain email website skansa.tkj yang skansa tanpa subdomain ini. Nah ini sudah jalan semua ya. Kita coba dari laptop yang oke, kita tutup lagi skansa.tkj, enter. Ini halaman utama.
mail titik skansa tkj enter. Nah ini tulisannya lebih kecil kan, yang H2 H2 lebih kecil, ini H1 paling besar ya. Ini halaman website utama, ini halaman subdomain email website skansa tkj. Nah inilah kegunaan DNS, jadi digabungkan dengan web server untuk memudahkan mengakses web server oleh user. Tanpa adanya DNS kita mengakses server kan pakai IP. Nah seperti ini misalkan, ini pun ada kelemahannya karena ada kemungkinan server web tersebut kan halamannya lebih dari satu. Kalau kita mengaksesnya pakai IP, nah gini kan, salah satu aja yang muncul. Padahal kalau kita pakai nama domain kita bisa mengakses lebih dari satu dari file IP, nah dari IP, satu IP address itu. Oke, saya harap paham. Kalau belum berhasil diulangi lagi, dicermati tutorial dari saya, jangan buru-buru prakteknya, diteliti, dipahami. Kalau kecepatan di pause itu ya, jadi jangan sampai nggak bisa eman-eman. Kalian anak TKJ dapat pengetahuan yang harus kalian miliki. Kalau nggak mau bisa seperti ini, terus kalian bisanya apa? Yang harus kalian bisa itu pelajaran-pelajaran produktif kalian. Masa sampai nggak bisa, berarti nggak punya pengetahuan bekal apa-apa kan, malu-maluin ya. Jurusan lain juga gitu kan, jurusan lain pasti ada pelajaran produktifnya yang harus dia kuasai sebagai bekal untuk berkompetisi, menguasai bidangnya gitu ya, sehingga dia dikatakan kompeten. Semoga berhasil selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.